katakan kemarin itu, lahir sebagai manusia itu beruntung. Tapi lebih beruntung lagi kalau kita lahir bisa mengenal, bisa belajar, dan bisa praktik dharma. Kita sudah masuk ke ini semua. Semua yang hadir di sini semua praktik dharma ini, saya yakin. Nah, berarti kita harus sadar kita ini sudah beruntung. Apakah kita sadar nggak itu? Kadang-kadang kita nggak sadar juga. Nah, inilah tadi saya pikir cuplikan daripada yang Su sampaikan tadi, dan ada kalimat yang sangat bagus tadi saya dengar. Kalau kita mau belajar sukses, carilah cara. Ya begitu Su ya. Orang yang mau sukses itu harus cari cara. Tidak boleh dia terjebak kepada alasan itu. Tapi kalau orang mau gagal, biasanya suka cari alasan. Nah ya, jadi kita sebagai umat Buddha sebetulnya harus cari cara nih, bagaimana kita bisa lebih baik dan lebih baik. Bukan cari alasan. Aduh suhu, anak kan sudah ada, sibuk, cucu sudah ada, gak sempat wihara. Kita cari alasan. Nah baiklah, nanti saya pula jadi narasumber kan. Saya buka yang mau bertanya dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, rasanya tidak semarak kita punya nih. Itu Romo Ramlan sudah saya duga pasti akan bertanya. Satu lagi Romo, kemarin Romo apa nih? Benar ya? Ya. Ada 2 orang. Ada lagi, kita 3 orang dulu. Ini yang senior nih. Yang junior mana? Atau yang anak muda lah katakan. Yusul, jangan mau kalah. Ini ada hadiah dari Suhu. Hadiahnya sangat luar biasa nih. Saya sendiri belum dapat nih. Ada nggak dari yang muda-muda pertemuan? Ada tadi saya lihat siapa? Joni. Nah, kata Suhu, souvenir ini souvenir lah saya sebut ya. Mohon maaf dulu. Ini sudah ikut Suhu hampir 4 wasa, 4 kali wasa. Berarti Suhu punya kebiasaan bawa barang-barang ini ke tempat wasa dia di hutan, lalu dipersembahkan kepada Buddha untuk di blessing. Berarti ini bukan barang biasa loh. Ini beda dengan kalau kita di toko. Jangan-jangan begitu pulang ini, nah besok sudah rezeki nomplok kan. Nah ya kan, pengan-pengan semuanya. Yang tadinya sakit jadi sehat. Itu dia. Cuma 2 orang aja, yakin? Jody atau Alvin nih? Alvin juga cukup banyak bertanya biasanya nih, aktif dulu ya. Oke, 3 orang ya. Silakan Romo Ramlan, mohon dibantu. Baik. Selamat malam. Ya. Namo Buddhaya. Yang mau saya tanya, manusia yang meninggal, yang mempunyai karma yang baik akan terlahir kembali. Nah, dari mana bisa kita tahu bahwasanya dia itu akan terlahir kembali, dan apakah wajahnya menyerupai dengan wajahnya yang waktu dia yang lahir yang lalu? Terima kasih. Saya ulangi ya Romo Ramlan ya, karena ada pertanyaan Romo Ramlan tadi adalah, beliau bertanya, jika manusia yang meninggal itu memiliki karma baik, apakah dia akan terlahir kembali? Jika terlahir kembali, apakah wajah dia setelah kelahiran kembali itu mirip dengan wajah sebelumnya? Begitu ya. Wah, ini memang meninggal ngeri juga. Takut ini ya. Mau dijawab langsung semua atau bagaimana? Lanjut dulu. Oke, silakan Romo Bernard ya. Baik, terima kasih kesempatan kepada kami. Yang ingin saya tanyakan ada 2 pertanyaan. Seperti yang diuraikan oleh Suhu tadi, kita manusia ini penuh dengan kekotoran batin, seperti loba, dosa, dan moha. Nah, bagaimana pada prakteknya, pada kesehariannya, kita dapat mengurangi, ya, kita dapat mengurangi loba, dosa, dan moha ini. Jangankan menghapus dulu, mengurangi. Bagaimana yang baiknya. Dan yang kedua, itu sedikit agak lari dari topik yang disampaikan. Ini juga masalah function.
itu kalau kita melakukan function, kita kan sering membaca parita atau suta sebelum melepaskan makhluk hidup yang mau kita lepaskan itu. Nah, yang saya mau tanyakan, apa manfaatnya bagi kita dengan membaca suta atau parita tadi itu, dan bagi diri kita telah melepaskan makhluk hidup? Itu aja. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tepuk tangan dong. Ya, ini senior saya. Dilanjutkan oleh Brother Alvin. Silakan. Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Ya, saya ingin tanya dua juga. Yang pertama tentang sejarah ya. Mungkin tentang sejarah. Setahu saya kan kalau di Sutra Mayana kan di Suci Waisak kalau di Mayana kan nggak sama ya. Ya, berbeda-beda. Jadi saya ingin tahu sejarahnya kenapa bisa beda. Setahu saya kan kalau di Mayana kan yang bulan Mei kan hanya kelahiran. Ya, sedangkan kalau yang pencerahan sama Parijamana kan beda waktunya. Awal bulan ya, awal tahun kalau nggak salah ya. Nah, sejarahnya bagaimana? Dan yang kedua, itu kita kan di sini kan belajar Budayana ya. Budayana, kita belajar Theravada, Mahayana. Di satu sisi kita mungkin pernah membaca jadilah pulau bagi dirimu sendiri, ya kan? Tapi di satu sisi kita juga belajar bagaimana berlindung kepada Buddha. Jadi itu kan seperti suatu kontradiktif. Di satu sisi jadilah pulau pelindung bagi dirimu sendiri, mengandalkan diri sendiri. Tapi di satu sisi kita juga berdoa kepada Bodhisattva. Nah, jadi kita sebagai mungkin yang menganut paham Budayana, bagaimana untuk mensinkronkan ini. Ya, karena satu kan di satu sisi ada yang semua itu karena karma saya sendiri loh. Saya nggak mau berdoa mungkin kepada Bodhisattva. Tapi di satu sisi ada yang suka berlindung kepada Bodhisattva. Jadi kan kadang kontradiktif loh. Kontradiksi ya. Jadi kita mungkin sebagai di keluarga Budayana bagaimana mensinkronkan itu. Ya, jadi itu aja sih yang mungkin Romo Rudi mungkin kena praktisi tanah suci mungkin tahu ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Brother Alvin. Tepuk tangan. 3 pertanyaan pertama tadi ini akan kita lempar ke Suhu tentu saja sebagai narasumber. Saya pada malam hari ini saya akan usahakan untuk bicara yang sedikit lebih dulu dengan lebih mendalam sedikit. Masa gini, tadi ditanya apakah kalau setelah kita meninggal dengan mengada apa kita lahir kembali? Ya lahir kembali dan pasti ya sebelum tadi pertanyaannya bahwa lahir kembali apakah face dan sebagainya masih seperti dulu? Nah, ini pertanyaan yang cukup luar biasa, yang berhati-hati saya harus menjawabnya. Karena gini, kita bicara tulisan lahir dan dengan kembali terus menerus yang berulang-ulang terus. Kalau kita sebelum naik kelas ataupun kita sering jatuh pada lubang yang sama, itulah yang tersebut. Kita selalu terlibat lahir di tempat yang sama. Oke. Tadi tanya yang akan datang. Sesungguhnya kalau di Buddhis kita utama sekarang dan saat ini. Kalau kita berbuat baik, kita melakukan hal yang bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita rasakan? Bahagia. Oke? Sesungguhnya itu adalah key point-nya. Dan karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan sekarang berpegang pada pikiran yang baik,
ke depan kita juga akan dapat, kita hukum karma. Apa kita berbuat kita tidak dapat. Kita tidak perlu pusing hasil, karena kita sudah menanam dengan baik. Ingat, jangan kita selalu mikir, oh, wah apa itu supaya ya, ke depan bagaimana itu soalnya bisnisnya jadi jual beli. Apa? Tahu jual beli ya? Saya ini transaksi akhirnya untuk supaya nanti gimana? Itu yang apa yang kita perbuat jadinya nantinya ya tidak bisa yang kita sebut kelas sepenuh hati, karena kita punya ember-ember bahwa dapat bagaimana. Padahal kita tahu bahwa apa yang kita perbuat itu yang akan kita terima. Oke? Kalau kita ingin seperti itu, kita tidak perlu pusing untuk yang penting yang kita perbuat baik bagi diri kita, baik bagi orang lain. Oke? Kalau kita punya kebiasaan, kita tidak rubah mindset kita, cara berpikir kita tidak mengupgrade diri kita, kita lahir kembali, umumnya akan lagi perputaran habis seperti itu. Kita akan melakukan hal yang sama karena kita belum lulus. Gimana? Bagaimana supaya kita mampu itu harus seperti tadi bahwa saya inginkan kita langsung berubah. Jangan lagi bahwa kita adalah yang menunda Allah pada sudah paham. Oke, sukunya udah bilang bukan seperti itu. Itu pandangan yang salah. Oke, nah jadi ke depan kita akan seperti itu ya, karena kebiasaan kita terus jadi seperti itu terus menerus. Umumnya kalau kita tidak melakukan garuka karma berat atau bermutu, oke, umumnya kita mengikuti karma kebiasaan kita. Oke, ataupun tadi karma saat mau meninggal itu bagaimana? Namun umumnya kita mengikuti, kita sekarang bagaimana, yakinlah ke depan bagaimana. Kita sering bilang, nggak apa-apa lah besok. Oke, yang akan datang kita juga akan bilang besok. Saya selalu mengatakan bahwa kalau kita selalu pikir, tan macam, nanti yang kita dapat cuma tunggu. Kapan? Besok. Besok masih ada besok. Akhirnya kita besok ke besok, dan kita tidak pernah di sekarang dan saat ini, sehingga kita tidak benar-benar hidup. Jadi umumnya kalau kita kebiasaan kita tidak berubah, ke depan kita akan seperti itu lagi. Oke, mungkin saya secara pribadi dengan bantuan guru dan para budak-budak desa dua, saya menyadari saya ada 3 kehidupan. Sampai 5 kehidupan saya jadi biku bersama dengan guru saya yang sekarang ini sampai sekarang. Karena saya punya kebiasaan, saya punya kondisi seperti itu, sehingga setelah saya lahir, walaupun saya belum menemukan dharma, tapi ada insight-insight dalam diri saya muncul yang membuat saya pergi sana mencari supaya saya kembali ke rumah saya. Amin. Saya SD kelas 6 saya mulai mencari kebenaran. Karena ada energi yang telah kita lakukan dalam masa lampau itu yang mendorong kita untuk menuju ke sana. Oke? Jadi kalau cara pikir kita tidak berubah, mindset kita tidak berubah, kita nggak bisa berubah. Oke? Sama sesungguhnya kalau kita diutamakan sekarang saat ini. Bagaimana kita berubah nasib kita, yang berubah mindset kita, berubah cara berpikir kita, berubah cara kerja kita, berubah cara pola kita. Ini berubah, maka yang lain berubah. Tapi kita memohon berubah, tapi kita punya mindset, kita punya pola pikir tidak berubah. Ya, sorry, kita akan kembali. Seperti itu adanya. Oke, jadi Romo, apakah muka kita akan sama seperti itu? Mungkin, sangat mungkin. Ingat ya, banyak lagi. Saya nggak bisa bilang pasti seperti itu, tapi kita umumnya adalah kelanjutan dari sekarang ini. Kita adalah kelanjutan yang dalam lampau. Sekarang kelanjutan ke depan. Kalau kita nggak ada perubahan besar dalam diri kita, umumnya kita terus mengikuti kelanjutan dari ini, dan tidak ada habis-habisnya.
Nah, kenapa hari ini saya ngomong yang agak sedikit mungkin tidak agak perlu untuk kita renungkan lebih jauh. Karena kita sering dengar udah, oh ya begitu ya udah selesai. Enggak. Saya mau ini ngomong keluar, Anda harus berpikir, harus merenungkan. Anda bisa merenungkan, sadari, oh seperti itu. Orang akan melakukan untuk menjalankannya. Kalau tidak, dengar kita ngomong dengan jelas, ya udah selesai. Apakah jelas saya ngomong? Belum tentu pemahamannya. Ya, kita sering, apakah kita mengetahui apa yang kita ketahui? Belum tentu. Akhirnya jadi masalah. Ya, nah oke, jadi tadi bahwa apakah kita akan seperti itu lagi? Kemungkinan besar bisa seperti itu. Kalau kita tidak didukung oleh karuka karma yang berat dan bermutu itu, yang coreng kita perubahan apa itu, kalau enggak, tentunya kita akan. Jadi sekarang kita bagaimana? Ke depan juga akan yang kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita ke depan? Lihat sekarang. Bagaimana gaya sekarang kita sedang ini? Ke depan kurang lebih seperti itu lagi. Ya? Nah jadi, apakah akan muka seperti itu? Kemungkinan besar bisa. Dengan syarat-syarat, banyak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tapi alangkah baiknya kita harus berusaha sampai sekarang ini untuk benar-benar memahami, mengerti, menjalankan seperti tadi ditanya oleh Alvin. Di Buddhis kita kayaknya banyak memohon dan sebagainya. Sorry ya. Itu karena kita masih gaya Paisin, Chiusin, Paipo kita kebiasaan kita sembahyang dulu dengan yang gaya lama dari tradisi bukan agama, tradisi kita bawa setelah kita kesini hanya ganti dari rupa dewa jadi rupa Buddha. Padahal di dalam Buddhis ada style untuk baca, untuk kita pegang yong. Kita berdoa siang yin chi, kalau kita lagi doa ya, yin chi xiang hua, pu pian shi fang, gong yang三宝，不法无天，普信众生，福禄福智。像gitu. Yin chi xiang hua, yin dan chi, kita terus berusaha berkelanjutan melakukan sesuatu itu. Xiang hua, xiang sama hua, dupa maupun bunga melambangkan kebajikan kita. Yin chi xiang hua, kita bertekad terus menerus melakukan kebajikan. Ingat ya, kita sering di dalam hafal semua. Wakinya bukan tagara, wakinya gak mampu melawan angin. Wakinya kebajikan. Dapat angin suasana itu dia akan melebar semakin. Jadi dupa wangi itu melambangkan kebajikan kita. Wanginya kebajikan kita. Oke? Jadi dia sejak aku bertekad terus melakukan kebajikan secara terus menerus. Semoga semua kebajikan ini menyebar ke 10 penjuru, sehingga seluruh penjuru orang juga sama seperti saya, seperti itu. Oke, ini artinya ya, yes, baru kok yang sampah. Baru kita persembahkan karma baik ini kepada, kalau kita dapat Buddha dalam tangga di depan leluhur, kok yang Susien. Kalau di depan leluhur kita persembahkan kepada leluhur. Kalau ke datuk, kita persembahkan kepada datuk. Jadi sesungguhnya kita dupa ini adalah kebajikan untuk kita persembahkan. Bentuk yang sampah, lupa mungkin. Ya, dan semua kalau di atas Buddha Dhamma Sangha dan seluruh para penduduk Dharma lainnya, Fuxin Zhongsheng Honglu Hongzhi, semoga dengan demikian semua makhluk Honglu, Fuxin Honglu Hongzhi, semua makhluk memasuki kebijaksanaan para Buddha. Jadi kalau kita pegang doa itu yang kita doa. Karena yang menentukan kita nanti berhasil, hoki lebih baik, kehidupan lebih baik, semua lebih baik, karena kebajikan kita kan, bukan
sorry ya kalau Pak Nae semua minta-minta, kita jadi Buddhis, bukan lagi Buddhis. Kaipak, tahu Kaipak? Partai pengemis. Bayangin ya, kalau setiap hari ada orang datang-datang mengemis, kita kalau dengar suara dia aja takut, jangan kan dia orangnya datang. Dengan nama dia aja kita udah. Kalau kita semua Buddhis itu juga meminta-minta, repot. Jadi justru tadi tanya dengan bagus. Jadi dupa di Buddhis, di Mahayana atau kita baca ini, ya kita seperti itu. Ada sayurnya. Jadi sering kita tidak masuk ke dharmanya. Kita mengikuti jangan untuk ipan orang tutung cap, kita juga tutung cap. Doa begitu, udah selesai. Jadi kita tidak mengetahui esensi dharmanya. Juga Mahayana sekarang lebih condong orang ke ritualnya, bukan pemahaman dharmanya, kebenarannya itu. Baik. Nah, jadi sebab ya, kita bertekad terus melakukan kebajikan. Semoga kebajikan kita menyebar ke seluruh penjuru, sehingga semua seluruh penjuru itu juga sama seperti kita melakukan kebajikan ini. Dan kalau kita limpahkan kebajikan kepada yang kita ingin hormati, kalau kita agungkan, apa yang ini, dimanapun kita berada, mau ke dewa, mau ke dewa rendah, dewa tinggi, mau ke setan, mau kemanapun, ke siapapun kita memberikan persembahan. Dengan kata lain, dimanapun kita berada, kita menanam nama baik, membuat ikatan baik. Ke depan kita pasti akan baik adanya. Jadi bukan tadi tanya perlindungan. Kemarin kita ada singgung Puifo, kita beri pada Buddha. Buddha itu apa? Penyadaran. Berarti kita beri kepada Puifo yang Jujun. Beri kepada Buddha adalah beri pada kebajikan dan kebijaksanaan Buddha. Dengan kata lain, perlindungan yang utama itu apa? Bagaimana kita memiliki kebajikan dan kebijaksanaan seperti Buddha. Ya, Puifo, Jierkubi, beri pada Buddha, beri kepada penyadaran, tidak terlena atau tidak tahayul dan sebagainya. Jadi apapun yang terjadi bagi diri kita, seperti kemasan bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, dalam diri maupun luar diri kita, itu adalah lonceng kesadaran bagi diri kita. Okay? Seperti contoh, dulu dulu kecelakaan. Kecelakaan itu besar. Tahu panda ya? Tahu panda ya? Kepala saya sebesar panda. Waktu itu. Karena kita tabrak, dari sini ke atas patah semua. Tapi terakhir, saya merenungkan kenapa kejadian sebesar itu saya terkena di otak besar ini, sehingga saya perlu makan obat cukup lama. Saya merenungkan apa yang mau disampaikan kejadian ini pada diri saya. Gak mungkin ini jadi tiba-tiba. Ini adalah hasil karma kita. Apa yang mau disampaikan pada diri saya? Saya renungkan, lahir, oh, saya sadar, saya adalah orang yang just do it. Aja do it ya. Benar ya udah dikerjakan aja. Padahal benar dikerjakan pada waktu dan kondisi yang tidak betul, tidak tepat. Benar nggak? Itu belum tentu benar. Walaupun benar, dikata di tempat saya berkata yang benar, tapi membuat orang jadi ribut, itu benar nggak? Oke. Nah jadi Bapak sekalian, saya baru sadari selama ini, awalnya saya datang ke Medan, saya datang ke Sumatera Utara ini. Oh, gerakan saya itu sangat cepat. Terakhir, setelah tahun 2000 semua stop. Kenapa? Yang saya lakukan di luar kebiasaan Buddhis yang ada di Sumatera Utara.
Terakhir, semua perjuangan saya stop semua. Salah siapa? Orang belum bisa terima. Banyak yang sekarang itu setelah 15 tahun kemudian baru mulai mau jalankan. Ya itu sudah berita lain lagi. Nah jadi termasuk kecelakaan yang terjadi yang sama saya ini juga sadari apa yang mau dia sampaikan pada diri saya. Karena sering kita diingatkan, kita tidak mau berubah-ubah. Sesungguhnya guru saya dari Taiwan itu sudah terus ingatkan, saya masih ya bikin enggak. Terakhir ini terjadi membuat saya menjadi harus berpikir lebih jauh, merenungkan lebih jauh. Jadi apapun yang terjadi itu tidak tiba-tiba, semua adalah kita tahu bahwa kita adalah semua apapun yang terjadi di kita adalah hasil dari karma kita. Baik, kalau gitu bagaimana? Saya harus berbuat lebih baik lagi. Jelek, sama, kita harus berbuat kebalikannya supaya jangan terjadi seperti itu lagi. Oke? Kalau kita seperti itu, kita akan terus semakin baik. Karena apapun yang berbuat, semua akan menjadi memutar semua masalah menjadi kebijaksanaan kita. Kalau kita seperti itu, kita akan semakin lama semakin kembali ke dalam kesempurnaan dan kebaikan diri kita. Ya, jadi lalu kenapa ada tidak Mahayana? Bukan Mahayana ya, betul ya. Upaya kausalya. Saya bilang upaya kausalya ya. Dari para sesepuh Buddhis. Kalau di Mahayana kita sebut Mahayana, para sesepuh membuat Jiga Cakau, Laga Cakau, Kawe Cakau, ulang tahun Kuan Yin. Itu sesungguhnya supaya setiap bulan itu kita terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan Buddha itu. Itu menjadi upaya kita terus ingat itu. Ya, upaya-upaya. Apakah itu Jiga Cakau, Laga Cakau seperti itu tidak cerita lain. Ya, tapi ini adalah upaya supaya kita setiap Jiga Cakau kita ingat. Ingat apa? Teladannya sesungguhnya. Ini sebagaimana mengikuti beliau. Ingat Yao Sipo, ingat Nani Toko, ingat Hijau Musa dan sebagainya. Oke, itu banyak lagi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh kita. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Ya, itu adalah upaya para sesepuh di masa lalu untuk supaya kita mengingatkan kita secara rupa. Di zaman dulu mana ada rupa? Itu kan ada 800 tahun setelah itu baru ada. Karena orang dia perlu sosok-sosok yang seolah-olah ada yang untuk dia melindungi, untuk dia bisa jadi objek ya. Nah jadi kalau seperti itu ya, makanya kita dikondisikan supaya kita bisa untuk kesana. Nah karena waktu lupa jadi bola lupa. Tapi kalau kita benar-benar teologi aja, mana ada yang benar-benar lupa itu nggak ada. Karena dalam Zen prinsipnya baik Buddha, baik apapun yang datang dari itu semua itu yang benar adalah kita bagaimana ke dalam diri kita sendiri. Oke? Mulai kocak, baik Buddha datang maupun setan datang itu semua kita harus putuskan. Kita nggak boleh ikat pada diri. Jadi itu upaya-upaya yang dilakukan oleh sesepuh kita. Maka kita harus berusaha mengerti kenapa mereka buat seperti itu. Ya? Nah, kita lihat Cina itu hebat banget. Kuan Yin jadi punya dia. Kebosan. Wudhu Kuan Yin. Hijau Musa punya dia. Semua punya dia. Itu Suta Ningsan. Itu 4 bodhisattva besar kita semua di sana. Apakah benar di sana? Oh itu cerita lain lagi. Tapi karena mereka kondisikan
itu menjadi setiap orang kesana itu begitu bersyukur dan begitu respect, begitu khusyuk untuk itu upaya antara gagal supaya upaya kausalia supaya kita lebih gampang untuk masuk ke dalam jalur itu. Ya. Nah jadi upaya-upaya itu ya jelas. Nah kehidupan sekarang ini upaya kita harus berbeda dibandingkan yang lalu. Ya, cara berbeda. Kalau kita udah perkembangan Buddhis, hampir setiap 500 tahun itu ada perubahan besar. Karena kehidupan bisa berubah. Esensi sama. Tapi karena manusia hidup sudah berbeda, dia harus sesuaikan dengan sekarang. Ya, paham ya? Oke. Nah, karena kita pertemuan pertama kali, saya coba usahakan supaya kasih yang tadi yang agak sedikit lebih supaya nanti dari sini kita membahas masuk lebih dalam satu persatu. Kalau kita mau dari awal kita sudah pegang benar. Tapi kalau kita masih mau bumbu-bumbunya, ya itu banyak bumbu. Itu nanti kita berjalan bisa lebih lama. Oke, sekilas mungkin pertanyaan ini. Tapi tadi jadi pertanyaan Romo Ramlan tadi sudah ya terjawab ya Romo. Oke, sekaligus juga Bro Alvin sudah ya. Tinggal Romo Perna yang belum. Bagaimana cara kita atau kiat bisa mengurangi dosa dosa dan mohon gitu. Itu pertanyaan pertama dulu ya. Ada dua. bagaimana? Oke, banyak cara lah ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa keluar daripada loba, dosa, dan moha? Yang kita ketahui loba itu apa? Apa itu loba? Halo? Apa? Nafsu keinginan atau tamak? Oke. Coba saya bertanya pada kita ya. Sesuatu itu bukan milik kita. Kita berusaha untuk mengambil jadi milik kita. Susah nggak? Berarti kan ini milik cucut. Oke, kita mau merebut dari dia. Kan lagi udah proses lebih bukan udah berat. Dan karena itu bukan milik kita, ke depan dia akan apa? Misi ulang emang, dia kan bukan punya kita. Sudah sampai tangan kita juga akan kita susah, kita akan kehilangannya karena dia bukan milik kita. Kalau begitu, keserakahan minimum rugi 2 kali. Ganti maksud saya. Kita coba dulu. Kita berusaha untuk mengasih suatu hal yang bukan milik kita. Bahasa kasarnya mencuri. Ya? Kita merebut dari hak orang lain. Susah nggak? Itu kita perlu berperang dulu ya. Memikirkan berbagai macam cara dan bagaimana untuk itu juga sesungguhnya capek. Oke, maka dapat akhirnya juga mencari musuh. Setelah kita bersyukur pasti akan jadi kita mengambil sesuatu yang dari orang lain pasti juga umumnya tidak rela. Itu jadi musuh kita. Setelah itu bukan milik kita. Dia juga akan susah. Kita akan melepaskan itu karena bukan milik kita. Nah, jadi setidaknya kita rugi 2 kali. Oke. Dosa itu apa? Hah? Dosa itu apa? Kebencian.
bibit daripada dosa itu adalah penolakan, tapi kan disebut kebencian. Sorry ya, saya kembali tanya, di sini ada yang mau menderita? Ada yang mau menderita nggak? Membenci enak nggak? Membenci enak nggak? Hah? Membenci enak nggak? So, ini orang ini angguk kepala India atau Nepal atau Medan atau Nias? Kalau Nepal gini, India iya. Ini Nepal ini. Oke, coba saya tanya. Di sini ada yang mau menderita nggak? Membenci enak nggak? Membenci menderita nggak? Menderita kan? Oke. Kalau ada orang tahu itu racun, dia masih ambil lagi makan, normal nggak orang tersebut? Ini Romo ini supaya kita sadar, kan Romo tak normal jadi ya. Paham maksud ya? Ini tidak baik bagi kita. Ini racun bagi kita. Kita masih makan. Berarti apa aja? Ini ada masalah something wrong dalam diri. Jadi ya. Kalau kita tahu ini tidak baik, kenapa kita ambil lagi? Itu sedikit bagi saya kampung beda. Makanya kenapa Buddha ke dunia ini? Karena kita semua sudah ada di jalan-jalan yang benar, maka Buddha ke sini untuk kita kembali. Oke? Nah, obatnya apa? Obat daripada loba rasa moha dan sia adalah metta, karuna, mudita, dan upeka. Tadi kita katakan bahwa kita ingin bahagia, kita ingin semua orang bahagia. Metta itu kita berusaha untuk metta itu adalah kita berusaha untuk semua orang bisa berkembang terus-menerus. Oke? Dengan demikian, kita selalu berusaha untuk berpikir untuk supaya semua orang terus berkembang. Oke? Maka otomatis diri kita juga yang akan berkembang terlebih dahulu. Nah, jadi ini di mana-mana orang semua tanya ini. Oke. Saya termasuk mungkin biku yang kurang melakukan ritual ini. Satu ya. Namun banyak yang saya melihat praktek ini dilakukan adalah untuk supaya mengembangkan cita kasih kita, supaya semua makhluk bisa, kita doa kita semua berbahagia. Kita berusaha untuk bagaimana semua makhluk kalau bisa tidak menderita. Akhirnya kita kalau bisa ada kesempatan, kita berusaha untuk membantu mereka sebisa kita untuk mereka bisa terbebas dari penderitaan. Oke, itu yang kita lakukan. Namun doa apa? Bagi saya semua doa itu baik. Yang paling bisa kalau kita bisa Namo Amitabha juga tidak ada. Bukan harus A, B, C, D. Anda bisa panjang sampai 3 hari itu silakan. Tapi nanti kasihan burungnya nanti jangan tahu gara-gara kita baca 3 hari itu dia tahu mati berapa banyak. Ya, jadi kita berusaha untuk praktik cita kasih kita waktu itu, ya kita berusaha untuk supaya mereka bebas dari penderitaan. Namun function yang lebih mendalam itu adalah function berarti kan kita supaya mereka bebas. Sangkar emas kita, kadang-kadang jangan lupa untuk melepaskan. Ingat ya, kita meminjam yang palsu untuk melatih yang sebenarnya dalam diri kita. Jadi function
function, saya tadi bilang, sangat emas kita yang selama ini ada dalam diri kita. Seperti tadi Romo katakan bahwa sangat emas kita itu apa? Tubuhnya adalah lubang dosa umai yang membuat kita menjadi begitu tidak bebas, begitu terikat sebagainya. Bermasalah itu adalah nafsu, keinginan, kebencian dan sebagainya. Jadi yang harus kita bebaskan untuk dalam diri kita adalah yang tadi tersebut, supaya kita benar-benar bebas dari sangkar emas kita. Bayangin, orang ngomong kita tidak baik, kita langsung emosi. Orang bilang kita baik, kita mungkin langsung terlena karena ingin mendengar yang baik, dan itu akan menjadi kelemahan kita. Lomba dan sombong adalah kelemahan kita. Kenapa? Berarti ada titik lemah kita yang bisa orang lain pegang. Paham ya? Wah, mau bagaimana pendekatan dengan Bapak? Saya tahu Bapak bagaimana, saya berbeda di mana. Ya, Bapak lebih condong maksudnya keterikatan kemana, saya berusaha ikutin. Akhirnya uang saku Bapak bisa pindah ke sini. Oke? Paham kan? Sebaliknya juga gitu. Saya mau bikin dia marah, mau bikin dia emosi. Saya juga bisa bikin bagaimana supaya dia, nah itu adalah sesungguhnya kelemahan atau masalah yang kita selama ini terus tidak bisa keluar dari dilema. Paham ya? Jadi function salah satu yang kita harus lepaskan adalah yang tadi yang selama ini Allah pada semua yang dalam diri kita itu perlu kita cepat danakan supaya berubah menjadi menta, karuna, dan murita dalam mereka. Jadi jangan kesalahan kita, kelemahan kita itu menjadi pegangan orang untuk menyerang kita ke arah yang lebih jauh. Ikutin mereka. Oke? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya semoga ya, mungkin tadi Pak Loreto bilang jangan terlalu panjang. Oke, sementara sampai di sini. Kalau masih kurang mengerti boleh ditanyakan kembali. Amin. Ya, terima kasih. Tepuk tangan.